Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya dengan Alif Ramadan dengan NPM 23312025 dari kelas IF 23B ingin meresensi novel Perahu Kertas karya D. Lestari. Perahu Kertas adalah sebuah judul novel yang ditulis oleh seorang penulis sekaligus penyanyi asal Indonesia, yakni Dewi Lestari atau D sebagai nama penanya. Novel dengan genre romansa remaja ini terlebih dahulu sudah dipublikasikan ke dalam bentuk digital web bulan April tahun 2008 hingga akhirnya berhasil dibukukan dan terbit pada tahun 2009 oleh penerbit Bentang Pustaka. Perahu Kertas adalah novel keenam karya D dan novel pertamanya dengan genre populer. Untuk pertama kalinya, D dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang novelis saat novel pertamanya yang bertajuk Supernova terbit pada tahun 2001. Kemudian D membuat beberapa karya tulis lainnya yang juga tidak kalah terkenal di kalangan masyarakat, khususnya pecinta sastra. Salah satunya Perahu Kertas ini. Selanjutnya di sini ada sinopsis novel Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, percintaan, dan idealisme seseorang. Kisah ini berawal dengan seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus dari sekolah menengah akhir bernama Kenan. Ia adalah laki-laki yang cerdas, mempunyai minat dan bakat dalam bidang seni melukis sangat kuat. Kenan hanya bercita-cita menjadi seorang penulis, tidak ada cita-cita lain baginya. Akan tetapi, kesempatan antara Kenan dengan sang ayah yang mengharuskan dirinya pergi meninggalkan Amsterdam untuk kuliah di Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi Bandung. Tokoh utama lain dalam novel ialah Kugi. Kugi merupakan perempuan unik, mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian bisa dibilang ia berpenampilan eksentrik, cenderung berantakan. Kugi hendak berkuliah di kampus yang sama dengan Kenan, yaitu di Bandung. Sedari kecil Kugi memang mudah mencintai dunia perdongengan, maka dari itu jangan heran bila dirinya mempunyai imajinasi tinggi. Ia memiliki koleksi dan taman bacaan serta hobinya menulis cerita dongeng. Tidak lain, ia hanya bercita-cita untuk menjadi juru dongeng. Akan tetapi, dirinya menyadari bahwa penulis atau juru dongeng bukanlah suatu profesi atau pekerjaan yang menghasilkan dan diterima oleh lingkungan kehidupannya. Kugi memiliki cara agar dirinya tidak jauh-jauh dari dunia penulisan, yakni dengan melanjutkan studi di Fakultas Sastra. Di sini ada penokohan novel Perahu Kertas. Yang pertama ada Kugi. Kugi adalah gadis unik, berbadan mungil, penuh imajinasi, periang, sosok yang spontan dan cenderung berantakan, bisa dikatakan penampilan eksentrik dan tomboy. Ia hobi menuliskan kalimat-kalimat, kemudian dibentuk menjadi sebuah perahu dan dihanyutkan ke sungai. Kugi bercita-cita menjadi seorang penulis sastra yang berisikan sebagai dongeng di dalamnya. Yang kedua ada Kenan. Kenan mempunyai karakter yang penuh akan kejutan, cerdas, dan berjiwa seni. Selain itu, ia juga seseorang penulis handal, sebab dirinya mempunyai pelukis yang profesional. Yang ketiga ada Noni. Noni adalah sahabat Kugi. Ia selayaknya menjadi saksi bisu perjalanan kehidupan Kugi. Hal itu karena Noni membantu semua keperluan pelajaran Kugi. Hampir setiap harinya Noni memiliki karakter yang dewasa, sabar, dan telaten, terutama dalam mengurus keperluan Kugi. Yang keempat ada Eko, yang kelima ada Karel, yang keenam ada Luhdi Laksmi, yang ketujuh ada Wanda, yang kedelapan ada Remi. Keunggulan novel Perahu Kertas ini, keunggulannya yaitu
Dia ditulis oleh Dewi Lestari, salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik, komplit, yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam ceritanya. Kelemahan novel perahu kertas. Di balik keunggulan suatu karya sastra novel, tentu ada kelemahan, akan tetapi apabila ada kelemahan di dalamnya bukan berarti novel tersebut tidak bagus dan tidak layak baca. Hal itu melainkan sebagai bagian dari saran dan masukan para pembaca untuk penulis agar karya-karya menjadi lebih baik di kemudian hari. Kelemahan dalam novel perahu kertas terletak pada latar tempat yang kerap kali berubah dan berpindah. Barang Barangkali bagi sebagian pembaca, hal itu akan membuat bingung dalam memahami latar tempat yang ada di dialog-dialog para tokoh, terkecuali latar tempat yang memang sudah dijelaskan pada alur cerita. Hal tersebut diperlukan konsentrasi tinggi dan pemahaman oleh para pembaca untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Tidak hanya itu, ada pula beberapa penggalan cerita yang mana alur ceritanya cenderung monoton alias itu-itu saja, sehingga menimbulkan impresi kurang memikat. Hal itu yang akan mendatangi rasa bosan dari para pembaca saat hendak menyelami novel. Kesimpulannya, novel karya Delestrae ini kita dapat mengambil berbagai amanat yang memuat di dalamnya. Hal itu seperti bersikap rasional, bahwa memang kenyataannya tidak semua hal yang kita impikan atau cita-citakan akan terwujud. Dengan kata lain, menerima realitas hidup yang sesungguhnya. Kemudian kita harus bijaksana dalam memutuskan sesuatu hal, sebab di setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.